semua, yuk ikuti field study kami di Asrama Putri Universitas Airlangga bersama kami kelompok 9. Aku Septia Rama Ramadhani dari FEB. Aku Azhar Faiz dari FH. Aku Nabila Artani dari FH. Aku Raffi dari FISIP. Aku Dian Fernanda dari FEB. Aku Josie Diandara dari Vokasi. Aku Akil Albab dari FKH. Nah, penasaran nggak sih temuan apa yang kita dapatkan dan gimana cara kita untuk mencari solusinya? Yuk ikuti field study kami. Dekadensi berasal dari kata dekaden yang artinya suatu keadaan yang merosot. Dengan kata lain, dekadensi moral berarti suatu bentuk perubahan sosial dan suatu kondisi di mana moral mengalami kemerosotan dan berlangsung secara terus-menerus baik disengaja maupun tidak disengaja. Serta kemerosotan ini tidak dapat dikembalikan kepada keadaan sebelumnya. Jadi kali ini kita akan mengobservasi dan membahas tentang dekadensi moral yang terjadi di lingkungan kampus, lebih tepatnya di Asrama Putri Universitas Airlangga. Sebelumnya kami telah melakukan observasi terhadap lingkungan ini dan membagikan kuesioner yang akan diisi oleh para penghuni Asrama Putri. Dari hasil kuesioner tersebut, kami mendapati beberapa keluhan tentang hilangnya paket para penghuni asrama. Maka dari itu, kami akan bertanya dan mewawancarai secara langsung satpam yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan di lingkungan Asrama Putri. Yang tentang paket sih mas, sebenarnya dari dulu tuh emang sering paket hilang atau gimana? Paket dulu tuh nggak pernah hilang. Tahun berapa? Lupa. Asrama ini tahun 2019 bukan? Enggak. Dulu tuh nggak pernah hilang karena paket dulu tuh di dalam. Di dalam dan kita yang jaga. Dimana setiap orang yang ngambil paket bertujuan KTM. Dan harus sesuai dengan nama paketnya. Dimana setiap paket tuh pasti tertulis di buku. Iya. Tapi itu dulu tertulis kan. Dia ngambil harus disesuaikan dengan paketnya. Suatu ketika pernah ada beberapa mahasiswa yang tidak kayak tidak kooperatif lah, kena pengambil paket, ambil KTM gitu kan. Dan dia itu kayak minta bahwasanya untuk pengajaran itu berhenti karena membuat mereka kayak apa sih, ribet gitu loh intinya. Ya udah, kita pasarkan, disepakati, ada yang bilang iya, ada yang enggak, lebih banyak ke iyanya kan, karena ngambil gitu kan. Kita lepas, ya itu menjadi banyak. Tapi terus dari asrama nggak mau memperlakukan sistem yang sama lagi? Nggak tahu ya, kalau depannya kan tergantung ini juga. Nggak, maksudnya walaupun pas nunjukin KTM itu aman, nggak ada yang hilang. Setelah lepas baru ada yang hilang. Nah, kalau nggak salah kantingku tuh pernah bilang kalau dulu waktu 2022 tuh sempat ketahuan pelakunya. Tapi terus ada tindakan nggak dari orangnya, dari asrama ke orangnya? Waktu itu saya nggak udah lepas di situ sih kebijakannya. Yang berlanjut dari ruang administrasi. Terus berarti nggak tahu apa yang terjadi setelah itu? Saya nggak tahu. Jadi, Cuma satu orang dong yang ketahuan. waktu itu taunya seseorang karena nggak tahu ya, dia itu kayak niatan ngambil atau nggak sengaja diambil atau kayak gimana, atau namanya yang sama nggak tahu. Kalau saya berpikir kalau dia emang niatan ngambil, mungkin nggak bakal dikembalikan. Iya. Dia itu dikembalikan cuma dia nggak aku emang kenapa gitu kan. Tapi itu waktu begitu siapa ya, ada yang hilang paket itu bilang paket saya hilang nih, siapa yang kembaliin, tolong kembaliin. Ya dikembaliin, tapi dia pakai nomor misteri lah, nggak tahu nomornya. Tobat itu berarti. Akhirnya dikembalikan di kamarnya dia, dan dari situ kita tahu tuh siapa pengambilnya, yang ambil itu, karena waktu naruh pakainya itu kan bisa dibaca dari CCTV, nomor kamar berapa, itu berapa, ini siapa. Soalnya katanya tuh, kata temanku yang ngisi survei itu anak inter itu nggak bisa belanja di Shopee di sini. Jadi karena mereka itu nomornya bukan nomor Indonesia, jadi mereka nggak bisa login gitu. Nggak tahu sih, mungkin itu alasannya mereka, kalaupun ada yang ngambil, itu alasannya gitu. Dari permasalahan yang ada, tentunya kami memiliki upaya untuk menghadapi permasalahan tersebut. Salah satu upaya yang kami terapkan adalah dengan upaya preventif.
upaya preventif yang kami lakukan adalah membuat poster yang kami letakkan pada tempat pengambilan paket. Dengan adanya poster tersebut, setidaknya kami dapat memberikan aspek psikologis yang signifikan bagi pencuri. Poster ini berfungsi sebagai penghalang mental, menciptakan rasa takut akan konsekuensi jika mereka tertangkap.